Materi pencampuran yaitu homogenisasi dan emulsifikasi. Homogenisasi adalah proses pencampuran beberapa zat menjadi seragam, sedangkan emulsifikasi adalah pendispersian dua zat yang tidak bisa bercampur membentuk campuran yang semi-stabil. Terdapat dua jenis pencampuran, yaitu pencampuran homogen yang menghasilkan satu fase seperti air dan gula yang dilarutkan. Sedangkan pencampuran heterogen akan menghasilkan dua fase atau lebih dan hasil pencampurannya bisa dipisahkan secara fisik, contoh ampas kopi dan ampas teh yang dilarutkan dalam air. Adapun perbedaan larutan, koloid, dan suspensi disajikan pada tabel berikut. Pada intinya larutan akan berwarna jernih dan tidak dapat disaring seperti teh manis, air garam, dan air cuka. Sedangkan koloid biasanya berwarna keruh dan bisa dipisahkan dengan penyaring ultra, contohnya pada air susu, santan, dan kecap. Kemudian suspensi biasanya dapat dipisahkan dengan saringan biasa, seperti air dan ampas kopi, air dan kopi, atau air dan tepung. Berikut merupakan contoh larutan homogen dan heterogen. Pada campuran homogen gula akan larut di dalam air, sedangkan pada larutan heterogen pasir tidak akan larut di dalam air. Emulsifikasi adalah proses pencampuran dua zat yang tidak bisa bercampur menjadi campuran yang stabil yang disebut emulsi. Di dalam emulsi ada dua fase, yaitu fase terdispersi atau terlarut dan fase pendispersi atau pelarut. Jenis-jenis emulsi ada dua, yaitu emulsi minyak dalam air yang artinya tetesan minyak tersebar dalam air, contohnya seperti susu dan mayone. Sedangkan emulsi air dalam minyak artinya tetesan air tersebar dalam minyak, contohnya mentega dan margarin. Proses emulsi dapat dilakukan dengan pengadukan, penambahan emulsifier atau zat penstabil emulsi seperti bahan yang mengandung protein, contohnya adalah telur. Dan dapat juga dilakukan dengan proses stabilisasi melalui pemanasan, pendinginan, atau penambahan bahan pengental. Pengemulsi adalah zat yang membantu menstabilkan suatu larutan atau adonan. Contoh pengemulsi seperti lecitin dalam kuning telur dan protein kasein dalam susu. Pada gambar berikut, emulsi minyak dalam air menunjukkan komposisi minyak yang lebih sedikit daripada air. Sedangkan emulsi air dalam minyak menunjukkan komposisi air yang lebih sedikit dari minyak. Berikut ini adalah perbedaan emulsi minyak dalam air dengan emulsi air dalam minyak. Biasanya emulsi minyak dalam air lebih cair dengan contoh produk seperti saus, es krim, dan susu. Sedangkan emulsi air dalam minyak memiliki tekstur yang kental dan padat seperti mentega dan margarin. Terima kasih, semangat belajar anak-anak.